buatkan dulu anggotanya, kemudian dipimpin untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ani. Yang tidak masuk? Ani. Pakai ini. Yang masuk ada Fani. Terus? Andi. Kenapa Andi? Sakit. Fani sakit atau? Sakit. Sakit. Sakit gigi. Fani sakit gigi. Terus siapa lagi? Fani, Andi. Sudah. Dora tidak masuk. Makanya untuk yang lain, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, kayak sakit, karena memang sakit ini rentan penyakit musim hujan. Jadi kalau bisa main di luarnya dibatasi. Sudah siap kita untuk mulai pembelajaran? Siap. Lihat materi minggu kita kemarin. Apa materi kita minggu kemarin? Materi konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ada berapa? 10. Ada 10. Apa saja? Lokasi. Ya. Sejarah, lokasi, ya, dan konsep berkaitan keruangan. Jadi masih ingat ya untuk materi konsep esensial geografi yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, untuk hari ini, ya, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pemetaan, dasar-dasar pemetaan, pengetahuan dasar pemetaan. Kita bicara tentang peta, ya. Peta itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya. Sampai pernah menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari tidak? Pernah? Pernah. Nah, contohnya apa? Saat mencari? Benar, untuk mencari lokasi. Sekarang di HP, aplikasi di HP yang kalian pakai itu kan ada ya aplikasi apa namanya? Google Maps. Itu biasa bisa menggunakan Google Maps. Bisa pakai aplikasinya, bisa kalian pakai. Nah, itu salah satu penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari saat kita mencari lokasi suatu tempat. Nah, sekarang kalau kalian sudah pernah menggunakannya, sudah pernah mempraktekannya, berarti sedikit banyak kalian tahu tentang pengertian peta. Apa pengertian peta? Apa? Gambaran permukaan bumi. Peta merupakan gambaran permukaan bumi. Mbak Nanda. Yang lain ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian peta? Ya, kita silakan. Ya. Oh ya, bisa ya. Ini tadi Mbak Dita menjelaskan pengertiannya peta, ya, yaitu gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambar pada bidang data melalui sistem proyeksi tertentu. Bisa pengertian peta sudah paham. Kita lanjut pada jenis petanya. Jenis-jenis peta bisa menunjukkan apa jenis-jenis peta. Ada yang bisa? Sudah,
Ayo, siapa yang bisa menjelaskan, yang bisa menyebutkan jenis-jenis peta? Saya Bu. Oke. Berdasarkan isinya ada peta umum dan peta khusus. Ya, untuk berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua. Ada peta umum dan peta khusus. Yang lain, peta berdasarkan? Ayo Bu. Ya, berdasarkan? Berdasarkan skalanya ada peta kadastar atau peta teknik, dua peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta geografi atau peta dunia. Ya, berdasarkan skalanya ada peta kadastar, ada peta sifat datanya, ada peta Stasioner, stasioner dan dinamis. Ya, itu jenis-jenis peta ya berdasarkan sifatnya, berdasarkan isinya, berdasarkan skalanya, berdasarkan sumber datanya. Sekarang kalau sudah tahu pengertian peta, ya ini dasar ya, sebagai dasar kita pengetahuan peta, pengertian peta sudah, jenis peta juga sudah tahu. Sekarang kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Nah, di dalam dasar-dasar pemetaan, ya, selain pengertian dan jenis peta, apa saja yang perlu kita ketahui dari pemetaan ini? Antara lain adalah termasuk komponen-komponen peta. Ada komponen-komponen peta yang harus dipenuhi dengan syarat pembuatan peta. Contohnya apa saja komponen peta? Sebutkan. Peta harus ada judul. Terus peta harus orientasi. Peta harus ada sumber dan sumber tahun pembuatan peta, bandingan jarak ya di peta dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Itu skala. Nanti kita juga harus belajar tentang bagaimana kita bisa menghitung skala tadi. Ya. Nah, setelah itu saya lanjutkan untuk kenapa sih kok kita harus mempelajari Bu, termasuk pengertian, jenisnya, terus komponen-komponen peta, tujuannya apa? Kita kan juga harus tahu ya. Jadi sebelum kita masuk pada tujuan dan pembahasan materi, saya akan menyebutkan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian tersebut, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah ya, dengan harapan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen peta, terus dapat menghitung skala peta, bisa mengklasifikasikan jenis-jenis peta, dan dapat menemukan data dan informasi tentang jenis peta dan penggunaannya, yang kemudian diharapkan terampil membuat peta tematik tentang wilayah kecamatan di daerahnya berdasarkan peta upah. Dalam hari ini mengangkat materi pengetahuan dasar pemetaan. Part pertama ini berisi tentang dasar-dasar pemetaan. Jadi materinya agar dapat menambah pemahaman kalian tentang dasar-dasar pemetaan, tetap semangat belajar dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar pemetaan, dan masih bersama saya Merta Pancardiana Kusuma. Kompetensi dasar dan indikator memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis asing. Kemudian mampu mengidentifikasi dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. IPK membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu
suatu pulau di Indonesia, misalnya perencanaan jaringan jalan dan jaringan air. Berdasarkan objeknya, peta dibagi menjadi dua. Yang pertama, peta stasioner, dan kedua, peta dinamis. Peta stasioner menggambarkan objek relatif tetap atau statis. Misalnya seperti peta benua dan peta negara. Sedangkan peta dinamis menggambarkan objek yang selalu berubah atau dinamis, seperti peta luas lahan pertanian dan peta kepadatan penduduk. Komponen peta. Informasi peta tercermin dari komponennya. Seperti gambar yang Ibu tampilkan ini adalah beberapa komponen-komponen peta yang wajib ada pada sebuah peta. Komponen peta ada beberapa macam. Yang pertama adalah judul peta, skala peta, orientasi, garis bintang dan judul, legenda, simbol, insert, sumber dan tahun pembuatan, lettering. Ya. Apa yang sudah kalian lihat tadi, ya, itu tadi adalah bentuk visual pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang Proyeksi kerucut paling tepat digunakan untuk memetakan ini ini aja. Kita langkah berikutnya adalah kita membuat kelompok. Nah, ini sekarang kita berkelompok. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Boleh, silakan. Nanti kalau sudah terbentuk kelompok, kita akan mulai kepada mendesain perencanaan produk. Jadi sebelum ke langkah kedua mendesain perencanaan produk, ayo kita buat kelompok dulu. Silakan kelompoknya project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti akan ada proyek yang akan kita selesaikan. Itu stimulus dulu. Tapi sebelum kegiatan yang akan kita lakukan ini, boleh kalian lihat dulu ini tayangan yang saya berikan. Silakan, boleh dilihat dulu tayangan yang saya berikan ini. Kemudian diingat-ingat, ya, ingat-ingat, dipahami. Sudah? Diingat-ingat, dipahami. Ini apa? Gambar apa? Tentang apa? Tentang komponen peta. Tuh, gambar yang saya tampilkan ini adalah tentang komponen-komponen peta. Mau menunjukkan apa? Judul peta, silakan dicari. Mana judul peta? Nih. Judul peta di mana tempatnya? Tempel. Agak atas. Nah, betul. Judul peta bisa ditaruh di bagian atas. Keterangannya bagaimana judul peta itu? Itu satu nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Ya, judul peta adalah identitas atau nama untuk menunjukkan apa? Isi atau gambar dari peta. Teruskan. Menunjukkan apa? Orientasi, silakan dicari. Orientasi ditaruh di situ. Orientasi itu apa? Menunjukkan apa? Nah, ya, yang menunjukkan arah mata angin. Apa saja? Utara, barat, selatan, timur. Nah, orientasi itu bisa ditaruh di benda. Benda, silakan diambil benda. Untuk selesai. Legenda tempatnya di betul. Legenda atau keterangan peta. Berikutnya mau menunjukkan skala.
diketahui oleh kalian bagaimana letaknya, bagaimana cara penulisannya, ya, dan lain sebagainya. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita bisa memahami bagaimana cara membuat dan membaca peta. Kalau cuma kita lakukan dalam pembuatan proyek ini, kalau materinya tentang peta, yaitu mengetahui fungsi dari peta betul. Fungsi dari peta. Jadi berarti topik kita kali ini adalah, ya, kita akan menyajikan data potensi suatu daerah dengan analisis data spasialnya. Nah, daerah mana yang akan kita buat petanya, peta tematiknya? Sejauh-jauh kita buat saja peta tematik Kecamatan Megaluh, kecamatan kita. Jadi kita buat peta tematik Kecamatan Megaluh dengan menyajikan potensi dari Kecamatan Megaluh. Potensi Kecamatan Megaluh itu apa saja? Potensinya apa saja? Nanti kalian akan mencari datanya. Potensi yang bisa kita petakan dalam proyek kita. Desa Megaluh itu potensinya apa saja? Bisa potensi pertaniannya, desa pertaniannya. Pertanian apa? Pertanian pangannya, Bu. Boleh. Berarti kelompok 1 nanti membuat potensi pertanian pangan. Oh, apa saja pertanian siapa? Sumber daya manusianya. Ya, kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 adalah tentang sumber daya manusianya. Potensi perikanan daratnya. Bisa potensi perikanan daratnya. Nah, potensi perikanan darat di Megaluh apa saja? Peternakan lelenya, terus lagi ada patin, mujair, gurame, dan juga dulu. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, ya. Untuk menjaga kesehatan supaya kondisi kita fit. Oke, kita sekarang sedang melakukan proyek yang itu ini, ya, persiapan yang cukup dalam pengumpulan data dan pengerjaan proyek. Ya, boleh disiapkan. Kalau sudah selesai, siapkan, kemudian berdoa. Kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, udah doa mulai. Doa selesai.